Shalom. Kita akan mulai ibadah sekolah minggu kita hari ini ya. Yuk semuanya sikap berdoa yang baik ya. Kita mau sama-sama berdoa yuk. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan buat hari ini yang Tuhan sudah berikan buat kami. Dan Tuhan, jikalau sebentar kami akan memulai ibadah kita sekolah minggu Tuhan, biarlah Tuhan sendiri yang memimpin dari awal pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami akan mulai ibadah sekolah minggu kami. Haleluya, amin. Kita mau sama-sama memujikan Saatku Masuk ke Hadirat-Mu ya. Saatku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu, ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Kita musikkan lagu yang dari awal. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu, ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan.
kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat kasih dan anugerah-Mu dalam hidup kami Tuhan. Dan sebentar lagi kami akan muji muliakan nama-Mu. Yang siap muji Tuhan katakan amin. Laskar Kristus siap. Kita mau sama-sama muji Tuhan ya. Semuanya punya tangan? Yuk tangannya digoyang-goyang. Siap ya. Tanganku ke depan, tanganku ke belakang, tanganku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan puji Tuhan bersama-sama. Tanganku ke depan, tanganku ke belakang, tanganku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan puji Tuhan bersama-sama. Ku daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di mana lagi? Di atas dan di bawah kau ada. Di mana lagi ya? Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Kita bersama-sama terbang ya. Terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di mana lagi adik-adik? Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku, karena Engkau Yesusku, karena Engkau Yesusku. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Nah, kita sudah sama-sama memuji Tuhan. Kita mempersiapkan hati kita mau mendengarkan firman Tuhan ya. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatanku
dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru. Waktu dan tempat saya serahkan kepada pembicara. Ku datang dari-Mu, peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam Terima kasih Tuhan. Segala puji, hormat dan kemuliaan hanya bagi nama-Mu Bapa. Kami naikkan syukur buat kesempatan yang Tuhan masih izinkan buat kami, sehingga buat pagi hari ini kami boleh mendengarkan akan kebenaran firman-Mu. Tuhan, kami serahkan buat puji-pujian kami. Kiranya biarlah pujian kami boleh menjadi dupa yang harum di hadirat Engkau ya Bapa. Tuhan Yesus, kiranya Engkau memberkati kami, sucikan dan kuduskan hati dan pikiran kami. Kiranya biarlah Tuhan ajarkan buat kami sekalian, juga buat adik-adik sekolah minggu, untuk kami boleh belajar duduk diam mendengarkan akan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan, biarlah urapan kuasa Roh Kudus-Mu buat kami dan adik-adik, dan kiranya biarlah dengan kekuatan kuasa Roh Kudus-Mu kami boleh belajar melakukan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Halo adik-adik, shalom. Iya, puji nama Tuhan. Buat kesempatan pagi hari ini kita kembali bertemu ya. Tentunya gimana kabar adik-adik semuanya? Iya, puji nama Tuhan. Kita semuanya diberi Tuhan sehat. Itu adalah suatu anugerah yang Tuhan berikan buat kita ya. Kita patut bersyukur karena dalam situasi, dalam kondisi yang tidak memungkinkan, dalam kondisi yang tidak menyenangkan pada saat ini, Tuhan masih beri kita kesempatan untuk kita boleh mendengarkan firman Tuhan, untuk kita boleh bersama-sama beribadah. Ayo kita sekarang siapkan Alkitab kita ya. Yuk, buat adik-adik yang mungkin belum bisa minta tolong papa, mama, om, tante, kakaknya, cece, koko ya. Sudah siap semuanya? Iya. Kita akan sama-sama belajar tentang memberi. Kita lihat ya, kita baca di dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 7 sampai dengan 24. Wow, ayatnya panjang gitu ya. Nanti di rumah sama adik-adik simak kembali ya. Coba diperhatikan dulu ya. Kita akan belajar tentang apa? Kita akan belajar tentang memberi. Ayo, siapa yang tahu di sini memberi itu apa? Iya, memberi adalah membagikan sebagian atau membagikan apa yang ada pada kita kepada orang lain. Kalau memberi berarti apa yang kita miliki berkurang enggak adik-adik? Iya. Kalau memberi apa yang kita punya berkurang. Tapi di sini sesuatu yang luar biasa ya adik-adik. Tatkala memberi tidak berkurang tetapi bertambah banyak. Iya, tetapi berlimpah. Bahkan apa yang dimakan tidak akan ada habisnya, tetapi masih dan masih ada lagi. Ya, itu sesuatu yang luar biasa. Ya.
Udah ya. Kita perhatikan 1 Raja-Raja 17 ayat 7 sampai dengan 24 dengan perikopnya Elia dan janda Sarfat. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Ya kan? Sampai di sini ya. Sampai sini dulu. Di sini kita belajar tentang Elia dan janda di Sarfat. Jadi Nabi Elia adalah seorang, ayo siapa yang tahu? Iya, Nabi Elia adalah seorang nabi yang berkenan kepada Tuhan. Ya, apa yang dilakukannya, apa yang dikerjakannya, Tuhan memberkati, Tuhan mengurapinya, ya kan? Setelah dari ini di Sungai Kerit ya, kemudian firman Tuhan kepada Elia, Nabi Elia disuruh ke Sarfat, ya kan? Setelah sampai di depan gerbang kota, apa gerbang kota adik-adik? Iya, setelah sampai begitu kalau kita misalnya dari Mojokerto kita mau ke Surabaya, begitu mau masuk wilayah kota Surabaya ya sama kayak ini ya. Begitu tiba di gerbang kota di Sarfat, Nabi Elia itu bertemu dengan seorang janda yang sedang mengumpulkan kayu api, ya kan? Seorang janda itu kemudian ditanya oleh Nabi Elia itu, coba beri aku air untuk minum di kendi, ya kan? Kalau orang minum berarti yang dirasakan apa adik-adik? Iya betul, rasa haus. Tatkala kita merasakan haus dan ada yang memberikan minum tentunya sangat lega, ya kan? Sangat sukacita, apalagi air apa yuk kesukaan adik-adik? Iya, ada juga yang suka minum es gitu ya. Ada juga minum jus. Ini yang diminta cuma berikan aku air. Ya kan? Setelah mau diambilkan, Nabi Elia itu berkata lagi, berikan aku sepotong roti, ya kan? Apa yang terjadi? Dikasih enggak adik-adik? Adik-adik kalau ada yang meminta sesuatu, ada yang meminta misalnya ini kita punya roti, atau kalau pas pada waktu kita sekolah atau di rumah, kita misalnya jadi kakak ya, ada adiknya, kak bagi dong kak, ayo. Ada yang mau bagi enggak adik-adik? Iya dibagi ya, kalau yang mau enggak bagi harus bertobat, kita harus belajar berbagi, ya kan? Apalagi sama saudara kita. Begitu juga kalau di sekolah, pada waktu kita membawa mungkin bekal yang berlebih ya, kita dibawakan papa, mama, bekal kita lebih ya, karena ada berkat, bekalnya lebih, ada teman kita yang enggak membawa, kita kasih enggak? Iya dikasih ya, karena kita diajari untuk belajar memberi. Ini begitu juga di sini tadi, seorang janda Sarfat tadi. Pada waktu Nabi Elia minta berikan aku air yang ada di kendimu dan juga buat sepotong roti, ya kan? Apa yang dikatakan adik-adik? Ya, ini ayat yang ke-12 ya. Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku. Ya. Kita harus diajari untuk apa di sini? Kita harus diajari untuk jujur, ya kan? Janda Sarfat ini mengatakan, aku tidak punya roti. Yang dipunya apa? Segenggam tepung dalam tempayang. Ayo, tahu segenggam itu seberapa? Iya, segini ya. Segini itu banyak atau sedikit adik-adik? Iya, sedikit ya. Yang dipunya janda itu cuma segenggam tepung dalam tempayan. Dan sedikit minyak di dalam buli-buli, ya kan?
Ya, tapi apa yang dikatakan lagi Nabi Elia, buatlah itu untuk aku. Baru kemudian engkau membuat untukmu dan anakmu. Lalu apa yang dikerjakan adik-adik? Kalau kita, ya ini kita diajari untuk melakukan sesuatu ini. Kalau kita diminta orang tua kita, ayo bantu mama ngerjakan ini. Misalnya ya, kalau enggak gitu, ayo bantu mama. Mungkin buat adik-adik yang sudah agak besar ini ya, ayo bantu mama belikan ini di toko sebelah. Ayo, mau enggak ya ini kira-kira? Iya. Begitu juga pada janda Sarfat ini ya. Nabi Elia meminta apa yang dimilikinya itu tadi, segenggam tepung yang sedikit itu berikan. Buatlah roti untukku. Ya, ini tadi yang Tante ceritakan. Kalau sedikit kita bagi, akhirnya habis enggak adik-adik? Iya, tetapi nanti adik-adik akan tahu sesuatu yang luar biasa ya. Tatkala benar-benar melakukan untuk Tuhan ya. Tuhan itu tidak, Tuhan tidak hitung-hitungan. Begitu janda Sarfat ini melakukan, mengerjakan apa yang Tuhan perintahkan lewat nabinya. Kemudian, yang terjadi, tepung yang segenggam ini menjadi banyak dan tidak akan ada habis-habisnya. Dia masak tiap kali tidak ada habisnya ya. Begitu juga dengan minyaknya, sampai lama ndak habis ya. Ya. Di sini berarti sesuatu yang luar biasa. Kita diajar untuk hidup taat sama perintah Tuhan, melakukan ya kan apa yang menjadikan bagian kita kerjakan. Tuhan melakukan apa yang menjadi bagian Tuhan ya kan. Setelah itu tadi dibuat roti, diberikan kepada nabi ya kan. Setelah tahu, dilihat, karena Nabi Elia bilang, coba lihat di tempayanmu itu tepungmu habis enggak? Kalau secara akal ini, kalau kita punya sedikit, kita kasihkan habis ya kan. Tapi begitu luar biasa ini Tuhan ini ya adik-adik. Tatkala tidak hitung-hitungan, Tuhan akan mengembalikan berlipat kali ganda. Ya kan, janda Sarfat kemudian melihat di tempayannya, di ini buli-buli minyaknya ternyata berisi penuh buli-buli minyak. Di tempayannya berisi penuh juga buat tepungnya ya. Pada suatu ketika, kemudian anak dari seorang janda ini sakit ya. Sakit keras. Tahu sakit keras apa ya? Ya, sakit parah gitu ya. Kalau adik-adik mungkin tanya, "Papa, Mama, apa itu sakit keras ya?" Bukan kok keras gitu enggak ya. Sakitnya parah ya. Ya kan? Pada waktu sakit kemudian ini Nabi Elia didatangi sama janda ini tadi. Dia minta tolong. Ini anakku ini sakit. Bahkan sakit parah sampai mati gitu ya. Karena dibangunkan sudah tidak respon lagi, sudah tidak gerak lagi ya kan. Kemudian Nabi Elia meminta janda ini, anaknya beralih diajak Nabi Elia, kemudian dibawa ke kamarnya di atas ya. Ganti dari pangkuan ibunya, dibawa ke pangkuan Nabi Elia, diajak ke kamar Nabi Elia di atas, kemudian didoakan ya. Nabi Elia berdoa, demi Tuhan Allahku yang hidup, ya kan, kembalikanlah nyawa anakmu ini. Ya, namanya itu tadi ya, orang yang hidupnya berkenan pada Tuhan, taat pada Tuhan, setia melakukan perintah Tuhan. Tuhan mendengarkan doa Nabi Elia. Kemudian anaknya ini sembuh. Setelah itu sama Nabi Elia, anaknya diajak datang ke ibunya, yaitu janda Sarfat ini tadi. Ibunya akhirnya yang terjadi apa adik-adik? Iya, melihat anaknya sakit dan sembuh tentunya bersuka cita sekali ya kan. Kemudian kata perempuan itu, jadi setelah tahu anaknya sehat ya, kemudian kata perempuan itu kepada Elia,
Sekarang aku tahu bahwa Engkau abdi Allah dan firman Tuhan yang Kau ucapkan itu adalah benar. Puji nama Tuhan. Jadi setelah melihat semua kejadian ya, janda Sarfat ini langsung tahu, mengambil kesimpulan, oh ini berarti benar-benar abdi Allah. Karena apa yang dikerjakannya, apa yang dikatakannya terjadi. Ya, pada kesempatan ini, apa yang bisa kita ambil buat pelajaran adik-adik? Iya. 1, kita diajak untuk hidup jujur. Apa yang ada padamu, ya kan? Tadi ditanya gitu, segenggam tepung, ya kan? Kita diajak untuk hidup jujur. Kemudian setelah itu melakukan firman Tuhan. Kan janda Sarfat itu diminta mengerjakan untuk membuat roti, kemudian dilakukannya. Setelah itu adik-adik? Apa yang menjadikan bagian kita kerjakan ya. Tuhan akan melakukan perkara yang besar, ya kan? Tatkala kita mau melakukan firman Tuhan, kemudian Tuhan memberikan mujizat pada janda Sarfat ini tadi ya. Jadi persediaan makannya jadi banyak, dia tidak jadi kelaparan, ya kan? Berarti kita diajar untuk melakukan firman Tuhan, taat akan firman Tuhan. Dan yang lebih lagi, apa adik-adik? Iya, seperti tema kita pada pagi ini ya. Kita diajar untuk memberi, ya kan? Apa yang dipunya janda Sarfat sedikit ini tadi diberikan, ya kan? Kita diajak untuk belajar berbagi. Ya, ayo di sini siapa yang mungkin masih ini punyaku, ini buat aku, ya kan? Kita harus sekarang jadi ini, ayo kamu boleh gitu ya. Artinya kita mau berbagi sama yang lainnya. Kalau kita mau belajar memberi, tentu ada nanti kalian kalau sudah bertambah besar, bertambah dewasa, kalian bisa merasakan kalau kita bisa memberi, ada sukacita yang luar biasa yang Tuhan berikan buat kita. Ya, puji nama Tuhan. Firman pada pagi hari ini kita diajak untuk memberi. Ya, ayo sudah kita tutup mata, kita tutup Alkitab kita akan berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, segala puji, hormat, dan kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Kami naikkan syukur dan terima kasih buat pagi hari ini, kesempatan yang Tuhan masih berikan sehingga kami, Tuhan boleh ingatkan untuk kami boleh belajar memberi ya Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau berikan kami rela hati untuk kami boleh berbagi ya Tuhan. Berkati buat adik-adik, kiranya di dalam masa pertumbuhan dan perkembangannya baik secara jasmani maupun rohani Tuhan, kiranya Engkau ajarkan buat mereka semuanya untuk belajar berbagi, untuk boleh belajar memberi ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, kiranya Engkau berkati buat sekolah mereka Tuhan, Engkau berikan hikmat, kepintaran, kecerdasan buat mereka, sehingga di dalam sekolahnya Kau memberikan yang terbaik ya Bapa. Berkati buat orang tua mereka, berkati buat setiap usaha pekerjaan orang tua mereka yang mereka kerjakan ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan buat ibadah ini, segala puji, hormat, dan kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Haleluya. Amin.